digunakan untuk menghapus pada kertas gambar. Biasanya penghapus di sini dibedakan menjadi dua, yaitu penghapus biasa untuk kertas gambar yang pensil, lalu penghapus untuk tinta. Nah, yang ketiga ini ada rapidograph atau rapido, yaitu merupakan kelengkapan menggambar teknik yang biasanya set komplit dengan lainnya. Untuk rapido dapat dibedakan berdasarkan ketebalan garisnya. Di sini untuk rapido dimulai dari 0,1 mm sampai dengan 2 mm. Setiap ketebalan memiliki kode warna yang berbeda-beda. Misalkan untuk warna biru 0,7. Namun pada ketebalan 0,13 dan 0,1 mm itu jarang digunakan. Oke, selanjutnya penggaris. Penggaris ini terbagi menjadi penggaris T dan penggaris segitiga. Nah, penggaris T ini biasa untuk menggunakan untuk menggambar garis lurus. Nah, untuk penggaris segitiga itu digunakan untuk menggambar segitiga. Karena pada penggaris segitiga itu sisinya sudah terbentuk sama. Lalu ada malengkung dan malbentuk. Nah, malengkung ini di sini sudah terbentuk lengkungnya, jadi agar memudahkan untuk menggambar. Dan juga malbentuk. Nah, di sini ada misalkan ada lingkaran, ada oval panjang, dan lain sebagainya. Nah, seperti pada lingkaran ini, saat tugas kemarin masih banyak kan tidak menggunakan malbentuk. Karena malbentuk ini berguna untuk kerapihan menggambar Anda. Jadi, saya harapkan untuk selanjutnya, kalian menggunakan malbentuk. Lalu di sini ada mal huruf dan mal angka. Nah, mal huruf dan mal angka ini digunakan untuk kerapihan tulisan dan angka. Dan juga digunakan pada etiket atau keterangan gambar. Sama seperti mal bentuk yang tadi lingkaran, untuk mal huruf dan mal angka kalian masih banyak yang belum menggunakan. Jadi tulisannya masih tidak rata dan terkesan tidak rapih seperti itu. Lalu ada mal kurva, di sini ada bentuknya yaitu elips, parabola, hiperbola, dan lain sebagainya. Jadi untuk mal ini yang membedakan yaitu hanya bentuknya. Sampai di sini ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, mari kita lanjut ya. Lalu peralatan teknik selanjutnya itu jangka. Jangka merupakan suatu alat kelengkapan menggambar teknik yang digunakan untuk membuat gambar elips, lingkaran, maupun buzur lingkaran. Nah, untuk jangka ini, dua bagian, yang satu bagian ini bagian runcing atau bagian lancipnya, yang satu lagi itu bagian tintanya. Nah, bagian lancipnya itu digunakan untuk titik putarannya. Nah, kalau untuk tintanya, kalian bisa ada yang jangka menggunakan pensil, ada yang sudah ada dari sananya, atau berbentuk mekanik juga ada, tergantung jangka yang kalian beli. Nah, untuk jangka ini dibedakan menjadi 3 jenis, jangka kecil, jangka sedang, dan jangka besar. Untuk jangka kecil, itu kisaran dari 5 sampai dengan 30 mm. Sedangkan untuk sedang, itu 30 sampai 100 mm. Sedangkan besar, itu 100 mm lebih. Lalu meja gambar teknik. Untuk meja gambar teknik, kalian tidak perlu menggunakan meja gambar teknik seperti ini. Karena biasa meja gambar teknik seperti gambar yang saya tampilkan, itu digunakan untuk seorang yang profesional. Sedangkan untuk kita yang pemula, untuk kalian yang pemula, itu bisa saja kalian hanya menggunakan permukaan yang rata agar gambarnya rapih dan tidak banyak salah. Nah, untuk meja gambar seperti ini dibedakan menjadi dua, yaitu meja manual dan meja hidrolik. Jadi untuk meja manual ini, kemiringan dan turunnya itu digunakan dengan sistem mekanik, sedangkan hidrolik digunakan dengan sistem hidrolik. Seperti itu. Lalu busur derajat. Busur derajat ini dipakai untuk mengukur sudut atau membagi sudut. Biasanya sudut derajat ini memiliki garis-garis pembagi antara 0 derajat sampai 180 derajat.
Kalian biasa menggunakan busur derajat ini agar mengetahui presisi yang tepat. Misal seperti kalian ingin membuat 90 derajat atau membuat 70 derajat. Saat menggunakan busur derajat itu lebih memudahkan dibanding kalian menggunakan jangka. Karena kalau pada busur derajat kan sudah tertera nih angkanya, jadi kalian lebih memudahkan dibandingkan dengan jangka. Lalu kertas gambar teknik. Kertas gambar yang sering digunakan adalah kertas putih atau kertas pada larang atau manila dan kertas kalkir. Kertas pada larang dan kertas manila adalah jenis kertas yang tidak tembus cahaya dan juga biasanya agak tebal. Untuk golongan ukurannya ini ada 4, yaitu A, B, C, D. Namun pada yang sering kita gunakan itu menggunakan series A. Nah, apa sih series A ini? Jadi series A ini bedanya itu dalam ukurannya. Nah, untuk ukuran A0-nya sendiri yaitu 840 sampai 1189 mm. Nah, untuk A1 itu pembagian dari A0, berarti setengah dari A0 yaitu 594 sampai dengan 841 dan seterusnya. Misalnya kita dapat A2 itu pembagian dari A1. Namun pada gambar teknik yang akan kita pelajari atau kita sudah pelajari, itu biasa kita menggunakan kertas A4, A3. Sekian pembelajaran pada hari ini. Ada yang ingin dipertanyakan? Jika tidak ada, silakan untuk Kevin menyimpulkan pelajaran yang dapat kita ambil dari pertemuan hari ini. Silakan Saudara Kevin. Ya, silakan. Bagaimana kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Fungsi dari peralatan dan penerapan gambar teknik ini, Pak. Nah, baik, bagus. Jadi kesimpulannya kalian dapat mengetahui dan memahami fungsi dari peralatan-peralatan gambar teknik agar memudahkan kalian menggambar teknik. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai mengenai jenis-jenis garis ya. Oke, untuk itu sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kamu sama siapa? Udah mau langsung atau gimana, Ken? Langsung aja. Suaranya jangan di-mute. Oke, diulang ya. Sudah, Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak semua.
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Aris yang sudah meluangkan waktunya untuk melaksanakan kegiatan ujian PKM ini. Dan juga terima kasih untuk Pak Taufik yang sudah meluangkan waktunya juga untuk menghadiri ujian PKM ini. Dan juga guru-guru pamong yang lain yang juga sudah menghadiri ujian PKM hari ini. Serta juga murid-murid yang sudah hadir. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya saya ingin untuk absensi, nanti absensinya mungkin untuk mempersingkat waktu ya, saya akan mengirimkan absensi via Google Form. Jadi bisa langsung diisi aja gitu. Oke, jadi kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya ingin melakukan kilas balik dulu. Jadi sebelumnya kita kan sudah mempelajari tentang instalasi motor listrik, di mana kita sudah mempelajari tentang pengertian motor listrik, yaitu ada motor listrik AC dan juga motor listrik DC. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang motor listrik DC, jenis dan karakteristiknya. Nah, oleh karena itu saya ingin share screen terlebih dahulu. Oke, jadi materi hari ini adalah jenis dan karakteristik motor listrik DC. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah supaya kita bisa tahu macam-macam jenis dan motor DC itu apa, bagaimana karakteristiknya, dan juga kita bisa mengklasifikasikan motor DC itu berdasarkan jenis dan juga karakteristiknya. Seperti itu. Lalu sekarang kita mulai pembelajarannya ya. Yang pertama ada motor listrik DC. Kita perkenalan motor listrik DC terlebih dahulu. Apa sih motor listrik DC? Motor listrik itu kan secara garis besar, motor listrik merupakan suatu alat atau mesin yang merubah energi listrik menjadi energi mekanik atau gerak. Jadi bisa disimpulkan kalau motor listrik DC itu dia adalah suatu mesin yang mengubah energi listrik DC menjadi energi mekanik atau gerak. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan suplai arus searah akan diubah menjadi energi mekanik. Dia mensuplai arus searahnya akan mensuplai ke rotor sehingga rotor akan berputar. Dan rotor berputar ini akan menyebabkan perubahan energi listrik menjadi energi mekanik seperti itu. Lalu kita masuk ke klasifikasi jenis motor listrik. Nah, karena kita akan membahas tentang motor listrik arus searah atau DC, jadi kita kesampingkan dulu motor listrik arus bolak-baliknya ya. Nah, motor listrik arus searah atau motor listrik DC ini dibagi menjadi dua type, yaitu separately excited DC motor dan self-excited DC motor. Self-excited DC motor ini sendiri juga dibagi menjadi tiga, yaitu seri, campuran, dan juga shunt. Mungkin ada spidol? Oh iya, makasih. Oke, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis motor DC terlebih dahulu. Ini mungkin nggak bisa dihapus nggak? Permanen. Oke, jadi di sini ada motor DC. Yang pertama motor DC sumber daya terpisah, yaitu ada separately excited DC motor. Nah, motor DC sumber daya terpisah itu mempunyai medan dan armatur yang terpisah. Medan ini namanya field winding, dan ini armatur coil atau kumparan angker. Jadi mereka ini mempunyai rangkaian yang terpisah satu sama lain. Nah, separately excited DC motor ini karena mempunyai rangkaian yang terpisah, jadi dia memerlukan sumber daya yang banyak. Jadi jarang sekali separately excited DC motor ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya adanya nih digunakan di laboratorium untuk penelitian dan juga peralatan-peralatan khusus. Nah, lanjut kita ada motor DC sumber daya sendiri. Motor DC sumber daya sendiri ini, self-excited DC motor, merupakan motor DC yang memiliki sumber daya rangkaiannya di dalam satu rangkaian, tidak terpisah. Nah, motor DC sumber daya sendiri ini diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama ada motor DC tipe shunt atau paralel, motor DC tipe seri, dan juga kompon atau campuran. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada motor DC tipe shunt. Ini motor DC tipe shunt, merupakan motor DC
yang rangkaiannya dibuat secara paralel. Nah, jadi seperti ini kurang lebihnya. Jadi ini sumber input voltage, lalu dirangkai ke field winding atau kumparan medan. Nah, kumparan medan ini dirangkai paralel ke armatur atau kumparan angker. Sehingga dia memiliki karakteristik berupa torsi dan kecepatan dia stabil atau konstan, seperti itu. Nah, ini merupakan diagram karakteristik dari motor DC Sun. Dia ini memiliki kecepatan yang konstan, tapi bisa berubah tidak bisa berubah tergantung beban, sehingga torsi tertentu setelah kecepatan berkurang. Nah, ini biasanya cocok untuk penggunaan komersial dengan beban awal yang rendah, seperti peralatan mesin, seperti itu. Nah, kecepatan motor DC ini bisa dikendalikan apabila kita memasang tahanan dalam susunan seri di kumparan motor DC. Kalau dia dipasang tahanan dalam bentuk seri di kumparan, dia kecepatannya akan berkurang. Tapi kalau kita pasang tahanan di armatur atau arus medan, dia kecepatannya akan bertambah, seperti itu. Jadi cara mengendalikan kecepatan di motor DC Sun seperti itu kurang lebihnya. Lalu yang kedua ada motor DC tipe seri. Nah, motor DC tipe seri ini merupakan motor DC yang di mana dia kumparan medan dihubungkan secara seri dengan kumparan armatur atau kumparan angker. Nah, kecepatan pada motor seri ini memiliki kecepatan yang sangat tinggi dengan torsi awal juga tinggi. Sehingga motor DC ini tidak boleh digunakan tanpa beban. Karena kalau dia digunakan tanpa beban, akan menghasilkan kecepatan yang sangat tinggi dan dia tidak dapat terkendali, seperti itu. Nah, karakteristik motor DC seri seperti ini. Kecepatannya dibatasi hanya 5.000 RPM. Jadi kalau misalkan kecepatan di atas 5.000 RPM, harus segera ditambahkan beban supaya tidak terjadi kecepatan yang tidak terkendali itu. Lalu harus dihindarkan menjalankan motor seri tanpa beban yang tadi. Lalu motor seri ini cocok digunakan untuk penggunaan yang memerlukan torsi awal yang tinggi seperti peralatan derek, terus pengangkut hoist yang biasanya ada pada pabrik-pabrik seperti itu. Nah, ini merupakan karakteristik dari diagram karakteristik dari motor DC seri. Yang ini kecepatan dan ini torsi. Dia kecepatan awalnya sangat tinggi, torsi awalnya juga seperti itu. Lalu ada motor DC tipe gabungan atau kompon DC motor. Motor DC tipe gabungan ini sama seperti motor DC, merupakan gabungan dari motor DC seri dan juga motor DC paralel atau Sun. Jadi motor DC ini karena dia gabungan, dia memiliki karakteristik yaitu torsi awalnya tinggi, namun kecepatannya stabil. Seperti motor Sun, kecepatannya seperti Sun, tapi torsi awalnya seperti seri. Nah, sehingga rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Dia ini mempunyai dua part. Yang pertama, partnya itu adalah part Sun atau rangkaian secara paralel. Jadi dirangkai paralel dulu di luar, lalu di dalamnya baru dirangkai seri. Seperti itu. Jadi ketika kita buka motor DC itu, ada dua part. Part yang di luar itu merupakan part yang dirangkai secara paralel, dan part yang di dalam itu merupakan part yang dirangkai secara seri. Seperti itu. Jadi bisa dilihat dari diagram karakteristiknya, karakteristik motor DC kompon adalah seperti pada gambar di berikut. Nih, kayak gini. Jadi ini ada kecepatannya, lalu ini ada torsinya. Kecepatan awalnya ini, kecepatannya stabil, tapi torsi awalnya tinggi. Oke, sekian pembelajaran materi pada hari ini. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang materi hari ini? Ada yang ingin bertanya? Adit mungkin ingin bertanya? Ya Kak, saya pengen tanya. Oh ya, boleh. Kenapa motor listrik DC RIME memiliki kecepatan yang sangat tinggi? Motor seri ya, memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Oke.
Terima kasih Adit. Jadi gini, motor DC seri itu kenapa sih dia memiliki kecepatan yang sangat tinggi? Karena dalam motor seri ini arus yang melewati motor DC seri, ini merupakan motor DC seri ya contohnya, rangkaiannya. Arus yang melewati itu sama. Jadi dia arusnya maksimal. Sehingga kalau arusnya sama, arusnya maksimal, yang terjadi adalah kecepatan yang dihasilkan oleh rotor itu rotornya akan berputar sangat cepat karena arus yang menginduksi si rotor itu maksimum, tidak terbagi-bagi, seperti itu kurang lebihnya. Jadi kalau misalkan kita mau mengurangi kecepatan dari si motor DC seri ini adalah dengan cara menambah beban pada rangkaiannya. Jadi sehingga rangkaian motor DC seri itu ada bebannya, jadi kecepatannya bisa berkurang. Gitu. Jadi motor DC seri itu karena dia memiliki kecepatan yang besar, jadi dia menghasilkan daya yang besar pula. Tapi karena dia menghasilkan daya yang besar, otomatis dia memerlukan daya yang besar juga. Jadi itu kurang lebih kelebihan dan kekurangan motor DC seri. Sudah jelas, Adit? Sudah, Kak. Oke, Terima kasih, Kak. terima kasih. Oke, ada yang ingin bertanya? Bertanya lagi mungkin? Ada yang kurang jelas atau ingin memberikan pendapat? Cukup ya? Oke, kalau cukup, mungkin pembelajaran hari ini sampai di sini. Untuk kesimpulan, ada yang bisa menyimpulkan dari keseluruhan pembelajaran pada hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Mungkin Adit lagi bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Oke, kalau tidak ada, jadi saya simpulkan sendiri ya. Pembelajaran pada hari ini adalah kita mempelajari tentang jenis dan karakteristik motor DC seri. Di mana jenis motor DC seri itu ada dua, yaitu self dan separately. Kalau self itu dibagi lagi menjadi tiga, yaitu motor shunt, motor seri, dan juga motor kompon atau paralel. Karakteristiknya juga berbeda-beda. Kalau motor shunt itu mempunyai torsi awal yang tinggi dan juga mempunyai torsi dan kecepatan yang stabil atau konstan. Kalau dia seri, motor DC seri itu memiliki kecepatan yang sangat tinggi dan torsi awal juga tinggi. Tapi kalau motor DC kompon itu disatukan, yaitu memiliki torsi awal yang tinggi dan juga kecepatan yang konstan seperti motor DC seri. Oke, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pembelajaran minggu depan, kita akan mempelajari tentang jenis dan karakteristik motor listrik AC mungkin ya. Jadi, persiapkan diri kalian, mungkin belajar lebih giat lagi, dan juga jaga kesehatan, karena di masa pandemi seperti ini, kesehatan itu nomor 1, dan juga jangan lupa beristirahat yang cukup, dan belajar juga cukup, jadi kita harus balance belajar dan juga istirahat. Oke, sekian dari saya, terima kasih telah berpartisipasi. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung, Pak. Kevin. Oh iya, Pak. Selamat siang Pak Rizky dan guru-guru yang lainnya. Apa? Sudah Pak. Kevin Bayi Putra Pak. Nah, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Aris yang sudah
menyiapkan tempatnya untuk kita bisa ujian di sini. Dan juga saya mau mengucapkan terima kasih kepada guru-guru Pamong yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di ujian kali ini. Langsung aja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, untuk absen hari ini, kalian langsung bisa cek aja di Google Classroom. Nanti kalian komen aja di Google Classroom-nya. Untuk materi hari ini, sebelumnya kita sedikit membahas materi minggu kemarin. Kita membahas tentang komponen aktif dan pasif. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang rangkaian seri dan paralel. Saya tunjukkan PPT-nya dulu. Sudah muncul ya PPT-nya? Oke, jadi rangkaian seri dan paralel. Kenapa sih kita harus belajar tentang rangkaian seri dan paralel ini? Karena materi ini adalah materi yang cukup dasar di mata pelajaran dasar listrik elektronika ini gitu. Jadi kalian harus paham apa itu rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri dan paralel. Ini adalah komponen sebuah rangkaian listrik atau rangkaian elektronik yang dapat dihubungkan dengan berbagai cara. Dua tipe paling sederhana adalah rangkaian seri dan paralel. Rangkaian yang disusun secara sejajar disebut rangkaian seri, sedangkan rangkaian yang disusun secara berderet disebut rangkaian paralel. Rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang seluruh komponen atau beban listriknya disusun secara berurutan. Artinya, inputan satu komponen atau beban berasal dari output komponen yang lain. Ini ada contoh gambar rangkaian serinya ya. Ini yang kiri ini menggunakan resistor. Ini dari sini, masuk ke sini, kembali lagi ke sini. Kelebihan dan kelemahan rangkaian seri. Kelebihannya di rangkaian seri ini akan menggunakan lebih sedikit komponen daripada di rangkaian paralel. Selain itu, rangkaian seri memiliki kuot arus listrik yang mengalir adalah sama. Jadi arus yang masuk ke rangkaian seri adalah arus yang keluar. Dan juga dia lebih hemat listrik. Kelemahannya, rangkaian seri ini memiliki energi potensial yang berbeda. Sehingga bila digunakan pada rangkaian bohlam, memberikan nyala yang tidak sama. Bohlam terjauh dari sumber tegangan memiliki nyala yang lebih redup. Dikarenakan memiliki satu lembur listrik, maka bila salah satu komponen mati, menyebabkan seluruh komponen juga mati. Ini seperti gambar yang ini. Jadi lampu yang ini kalau kita anggap lampu yang kedua ini lebih redup nyalanya daripada yang pertama. Sampai rangkaian seri, paham ya? Nggak ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang seluruh komponennya atau beban listriknya dirangkai secara berderet. Dengan demikian, inputan dari masing-masing beban berasal dari sumber yang sama. Nah, ini contoh gambar rangkaian paralel menggunakan resistor. Lanjut. Kelebihan dan kelemahan rangkaian paralel. Kelebihannya di rangkaian paralel ini memiliki satu hambatan yang berpengaruh tidak akan membuat masalah di hambatan yang lainnya. Memiliki energi potensial yang sama pada setiap titik rangkaian. Dan juga bila digunakan pada pemasangan bohlam dalam rangkaian, maka nyala bohlam ini sama semua gitu. Berbeda dengan rangkaian seri. Kelemahannya, dia ini memiliki kuot arus yang berbeda di antara satu titik dengan titik yang lain. Dan juga jadi lebih boros listrik. Sampai sini paham ya tentang rangkaian paralel? Kita lanjut, ini perbedaan dari gambar rangkaian seri dan paralelnya. Ini yang atas ini menggunakan resistor, yang kiri ini seri, yang kanan paralel. Yang gambar kedua menggunakan lampu, yang gambar ketiga menggunakan baterai. Nah, perbedaan pada rangkaian seri dan paralel. Pada rangkaian seri ini terlihat lebih sederhana. Susunan serinya tidak memiliki cabang rangkaian. Aliran listrik dari sumber akan menuju kepada hambatan dengan satu kabel saja. Untuk rangkaian paralel, dia terlihat lebih kompleks. Pada rangkaian paralel,
rangkaian terlihat lebih kompleks. Hal ini terjadi karena adanya percabangan pada rangkaian, sehingga tidak hanya akan terlihat satu kabel utuh saja. Sampai sini ada yang ingin tanya? Paham ya perbedaan seri dan paralel? Nah, ini perbedaan pada rumus rangkaian seri dan paralel. Untuk mencari rumus pada seri ini gampang saja. Arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar untuk rangkaian seri. Untuk mencari tegangan, V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 dan seterusnya. Untuk mencari hambatan, itu R sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Ini untuk pada rangkaian seri. Kalau untuk pada rangkaian paralel, untuk mencari arusnya beda nih. I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 dan seterusnya. Nah, untuk mencari tegangan, pada rangkaian paralel ini tegangan yang masuk sama dengan tegangan yang keluar. Gitu. Untuk mencari hambatannya, dia pakai rumus 1 per R sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 tambah 1 per R3 tambah 1 per R4 dan seterusnya. Ini saya ada sampai sini paham dulu ya rumus-rumusnya, perbedaannya. Ini kita masuk ke contoh soalnya. Ini contoh soal rangkaian seri. Pada rangkaian seri ini terdiri dari R1 itu 5 ohm, R2 10 ohm, dan R3 3 ohm. Untuk menggunakan rumus seri ini, dalam mencari ohm, kita pakai yang tadi ini. Yang R sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4. Tinggal kita masukin R1 ditambah R2 ditambah R3, kita masukin angkanya, kita dapat hasilnya sama dengan 18 ohm. Lanjut ini untuk soal rangkaian paralel. Carilah hambatan totalnya, R1 sama dengan 6, R2 sama dengan 12. Ini kita gambar dulu rangkaiannya pertama-tama seperti ini. R1-nya 6, R2-nya 12. Kita masukin rumus, mencari hambatan pada paralel. Ini rumusnya. Nah, kita pakai masukin 1 per R1 sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Kita masukin 1 per 6 ditambah 1 per 12. Kita dapat hasilnya sama dengan 4 ohm gitu, untuk rangkaian seri, untuk rangkaian paralel. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Paham semua ya tentang contoh soalnya juga paham? Kalau nggak ada, ini kalian kerjakan latihan soal, dikumpulkan minggu depan. Ini ada soalnya 5. Soal 1, 5 buah resistor disusun seperti gambar berikut ini. Ini kalian gambar, nanti kalian gambar sendiri ya. Carilah nilai hambatan total pada resistor tersebut. Jika R1 sama dengan 2, R2 sama dengan 2 ohm, R3 sama dengan 2, R4 sama dengan 2, R5 sama dengan 2. Nomor 2, kalian juga gambar lagi rangkaian paralelnya. Kalian bikin dengan 3 resistor. Itu ada R1-nya 6, R2-nya 6, dan R3-nya 6 ohm. Oke, ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri materi hari ini. Jadi, untuk materi hari ini kesimpulannya adalah bahwa kita harus memahami perbedaan antara rangkaian seri dan paralel. Mulai dari rumus, kelebihan dan kelemahan dari rangkaian seri dan paralel ini. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita tutup materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke Akmal.
Oke, saya mulai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita selalu sehat di masa pandemi ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Guru Pamong yang sudah ikut bergabung dalam ujian PKM kami, mahasiswa UNJ, dan dosen kami, Pak Aris Sunawar, yang telah menyediakan tempat untuk kami sekalian untuk ujian PKM ini. Lalu untuk adik-adik sekalian, anak-anak kelas 10 dan kelas 11 yang akan saya ajarkan materi kali ini. Nah, untuk sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemudian untuk absen bisa kalian isi di WA yang sudah khusus untuk absen kalian, khususnya yang kelas 11. Oke, kita mulai saja ya pembelajaran kali ini. Kali ini saya akan mengajarkan tentang komponen instalasi lampu penerangan. Ini berkaitan dengan tugas yang sudah kalian terima, yaitu membuat denah instalasi untuk yang TITL 2 membuat denah rumah ukuran 54 meter ya. Lalu yang TITL 1 72 meter. Nah, untuk kali ini saya akan sedikit menyampaikan apa-apa saja yang akan berkaitan dengan tugas itu terkait dengan komponen instalasi lampu penerangan. Oke, kita mulai saja. Di sini pokok bahasan yang akan saya sampaikan meliputi komponen instalasi penerangan dan satuan-satuan penerangan. Pertama, komponen instalasi penerangan. Nah, di sini saya sudah sediakan denah rumah tipe 2160 yang akan dipasang instalasinya. Kita ambil saja bagian denah rumahnya yang 21. Nah, ini adalah diagram garis tunggalnya. Diagram garis tunggal yang meliputi bagaimana jalur kabel mengalir pada setiap komponen yang ada di setiap rumah. Biasanya setiap diagram garis tunggal itu disediakan notasi kawat. Nah, untuk itu saya tambahkan notasi kawat. Jadi bisa lebih jelas pada bagian-bagian mana saja kabel-kabel itu ada. Pertama, ini yang saya bulatkan. Ini adalah apa? Ini adalah KWH meter. KWH meter atau bisa disebut juga APP, alat pengukur dan pembatas. KWH meter ini sepenuhnya adalah tanggung jawab PLN, letaknya biasanya di luar rumah. Kemudian di sini ada PHB. PHB atau peralatan hubung bagi. Kalau kita biasanya menyebutnya ini skring, yaitu atau pemutus. Letaknya pun berseberangan tembok dengan KWH meter. Biasanya ada di dalam rumah. Nah, ini adalah tanggung jawab pemilik. Untuk lebih jelasnya saya akan lebih perjelas lagi hubungan antara KWH meter ini dengan PHB. Nah, ini berbatasan dengan tembok. KWH meter ini ada di luar, sedangkan PHB-nya ada di dalam. Hanya dibatasi dengan tembok. Di sini biasanya ada kabel yang terhubung menuju PHB. Ini sepenuhnya adalah milik PLN, KWH meter ini. Dan yang PHB adalah milik konsumen. Jadi, yang bagian KWH meter itu tidak boleh diotak-atik oleh konsumen atau pemilik rumah, sedangkan untuk PHB-nya boleh diotak-atik. Nah, ini adalah konstruksi antara KWH meter dengan PHB tersebut, seperti berikut ini, dari KWH meter, kemudian ke MCB masing-masing pada PHB, yang kemudian membagi menjadi beberapa instalasi. Instalasi grup 1, instalasi grup 2. Kemudian di sini yang saya sudah bulatkan ini adalah kabel-kabel. Ada kabel fasa,
netral, dan grounding. Kabel-kabel, jenis-jenisnya ada banyak, ada NA, NYM, NYY, dan lain sebagainya. Ukurannya pun bermacam-macam. Umumnya yang biasanya dipakai di instalasi rumah adalah 1,5 mm dan 2,5 mm. Untuk yang lebih dari itu biasanya untuk pabrik, industri, dan lain sebagainya. Nah, di sini yang saya bulatkan lagi komponen lampu. Lampu seperti kalian tahu macam-macamnya banyak, pijar, LED, TL, dan lain sebagainya. Fungsinya pun tentu kalian semua sudah pada tahu. Biasanya di lampu disediakan dudukan atau fitting lampu. Fitting lampu yang biasa dipakai adalah fitting lampu plafon. Biasanya di atas, yang ada di atas. Kemudian saklar. Saklar pun ada banyak. Ada tunggal, seri, tukar, dan lain sebagainya. Yang biasa dipakai di rumah itu tunggal dan seri, atau yang seri 3 itu untuk menyalakan 3 lampu dan lain sebagainya. Mungkin di rumah kalian ada masing-masing. Lalu ada stop kontak. Stop kontak tentu kalian tahu fungsinya untuk apa. Nah, stop kontak yang biasanya dipakai di rumah itu biasanya bergrounding atau berarde. Jadi dipasang pentanahan untuk pengaman tambahan. Itu tadi beberapa komponen-komponen yang ada pada yang bisa dilihat pada diagram garis tunggal dan notasi kawat tersebut. Selanjutnya kita beralih dari diagram garis tunggal menuju diagram pengawatan. Diagram pemipaan. Diagram pemipaan meliputi komponen-komponen yang ada. Di sini saya bulatkan bagian yang akan dispesifikasikan lagi. Tuh. Di sini ada pipa. Pipa yang dipakai adalah pipa konduit atau pipa khusus untuk instalasi listrik sebagai pelindung kabel. Lalu di sini ada kotak sambung atau biasa kita sebut T-dus atau X-dus. Lalu ada lagi elbow sebagai lengkungan pipa. Kemudian ada mangkok sebagai dudukan saklar dan stop kontak. Biasanya di pipa ada tambahan komponen lagi, yaitu klem sebagai penguat sebagai pengunci pipa sehingga pipa tersebut tidak goyang-goyang dan tidak rusak. Nah, itulah tadi komponen-komponen pada instalasi penerangan. Ada 12, selebihnya adalah komponen lainnya seperti isolasi, lastop, paku, dan lain sebagainya. Semoga pada materi ini kalian bisa terapkan ke tugas yang sudah diberikan oleh saya, oleh Bu Humiras. Oke, sampai sini ada yang sudah cukup jelas? Anak kelas 11? Oke, bisa diterapkan ya ke masing-masing tugasnya? Iya. Siap. Sudah. Kemudian bahasan selanjutnya adalah satuan-satuan penerangan. Satuan-satuan penting yang biasanya digunakan dalam teknik penerangan itu ada 5, yaitu steradian atau sudut ruang, simbolnya omega. Flux cahaya, satuannya lumen, simbolnya pi. Intensitas cahaya, satuannya kandela, simbolnya I. Intensitas penerangan atau lux, simbolnya E. Dan luminasi, satuannya itu kandela per sentimeter kubik, sentimeter persegi. Simbolnya adalah L. Sini saya akan menjabarkan satu demi satu. Yang pertama ada steradian. Nah, seperti kita tahu, rumus lingkaran adalah 2pi kali R. Maka untuk 1 radian adalah 360 derajat dibagi 2pi. 2pi di sini maksudnya membagi sudut lingkaran, sehingga di sini misalnya ya di bagian ini, di bagian busur ini ukurannya itu sama dengan jari-jari. Kemudian ini jari-jari sehingga membentuk segitiga. Ini adalah yang disebut dengan 1 radian. 1 radian ini adalah sepenuhnya 2pi. Sehingga dibagi 360 dibagi dengan 2pi. Ini sudutnya ini sebesar 57,3 derajat. Kemudian, karena luas bola adalah 4pi kali R kuadrat,
maka tepat di tengah bola bisa diletakkan 4pi sudut ruang atau masing-masing bisa diibaratkan sebagai satu steradian. Maka untuk jumlah steradian sudut ruang adalah pi sama dengan A. A itu adalah luas bidang tersebut dibagi dengan R kuadrat, yaitu jari-jari bidang tersebut dalam bentuk bulat dan lingkaran. Kemudian flux cahaya. Flux cahaya adalah seluruh jumlah cahaya yang dipancarkan oleh sumber cahaya dalam 1 detik. Rumusnya pun adalah pi sama dengan omega dikali I. I itu adalah intensitas penerangan yang akan intensitas cahaya yang akan dijelaskan selanjutnya. Udah cukup, rumusnya sampai sini saja. Kemudian intensitas cahaya. Intensitas cahaya adalah jumlah flux cahaya per satuan sudut ruang yang dipancarkan ke arah tertentu. Rumusnya adalah I sama dengan pi dibagi omega. Nah, ini contoh soalnya. Bisa dilihat. Kemudian intensitas penerangan. Intensitas penerangan atau iluminasi adalah dalam suatu bidang adalah jumlah flux cahaya yang jatuh pada 1 meter persegi dari bidang tersebut. Jadi E sama dengan 1 lux sama dengan 1 lumen per meter persegi. Maka E sama dengan lumen per meter persegi. Atau kalau dalam simbolnya E sama dengan pi dibagi A. Ini adalah contoh soalnya. Lalu kemudian luminasi. Luminasi ialah suatu ukuran untuk terangnya suatu benda. Luminasi di mana suatu sumber cahaya atau permukaan yang memantulkan cahaya adalah intensitas cahaya dibagi dengan luas semu permukaan. Rumusnya ini. L sama dengan I dibagi AS. AS itu adalah luas permukaan semu dalam satuan sentimeter persegi. Terima kasih. Semoga bisa diterapkan pada tugas-tugas yang sudah diberikan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah cukup jelas? Ya, sudah cukup jelas. Oke. Jadi pada pembelajaran kali ini disimpulkan bahwa komponen-komponen instalasi penerangan meliputi banyak sekali komponen. Tidak seperti hanya sekedar saklar, stop kontak, kabel dan fitting lampu. Masih ada beberapa komponen yang melengkapi instalasi denah tersebut. Dan selebihnya terkait dengan satuan-satuan penerangan. Itu mencakup bagaimana penerangan tersebut menyinari sebuah ruangan. Oke, sampai sini masih ada yang ingin ditanyakan? Anak-anak? Adit? Ada yang ingin ditanyakan, Adit? Udah, Pak. Oke, cukup sampai sini pembelajaran kita. Semoga kita tetap sehat selalu di masa pandemi sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Aris yang sudah menyediakan ruangan untuk kita ujian PKM ini. Dan juga terima kasih kepada guru-guru yang sudah meluangkan waktu untuk dapat hadir pada ujian PKM kami. Dan anak-anak yang bisa hadir. Nah, jadi untuk absennya nanti kalian bisa absen langsung lewat WA ya. Nah, jadi untuk minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai instalasi tenaga listrik satu fasa. Untuk pembelajaran hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai gambar kerja instalasi listrik. Oke. Jadi ada yang tahu gambar kerja instalasi listrik itu apa? Oke, nggak ada ya. Jadi, mohon maaf. Jadi, gambar kerja instalasi listrik itu adalah merupakan suatu gambaran acuan yang digunakan untuk merealisasikan ide perancangan ke dalam wujud fisik. Nah, gambar kerja harus dapat dipahami oleh semua yang terlibat dalam proses pembangunan. Dalam suatu perancangan, produk yang dihasilkan adalah gambar analisa. Gambar tersebut bisa berupa gambar teknik yang diwujudkan dalam kesepakatan simbol. Gambar itu dapat berupa gambar sketch, gambar perspektif, gambar proyeksi, gambar denah, serta gambar situasi. Ada beberapa jenis gambar yang harus dikerjakan, dan dalam tahap perancangan tersebut, instalasi penerangan dan tenaga yang baku menurut PUIL 2000. Nah, rancangannya itu ada apa saja? Ya, yang pertama itu ada gambar situasi. Nah, gambar situasi itu merupakan gambar yang menunjukkan dengan jelas letak bangunan instalasi tersebut akan dipasang. Nah, dan rencana penyambungannya dari jaringan PLN ke masyarakat. Nah, yang pertama bisa kita lihat ya. Di sini dari listrik PLN kemudian diharuskan listriknya ke gardu induk listrik. Kemudian dari gardu kemudian listriknya didistribusikan ke masyarakat. Nah, dari sini dari tiang utama kemudian ke tiang pertama instalasi yang terpasang. Nah, kemudian dari tiang pertama tersebut didistribusikan ke masyarakat. Nah, dari sini ada rumah pertama, rumah kedua, rumah ketiga, rumah keempat, dan rumah selanjutnya. Nah, dan di denah ini juga ada juga yang versi simpelnya. Nah, yang di sini contohnya A ini menunjukkan lokasi bangunan. Yang B itu jarak bangunan ke tiang. Kemudian yang C kode tiang atau transformator ya, atau trapo ya. Dan yang U itu menunjukkan arah utara. Jadi gambar situasi itu berfungsi untuk memudahkan teknisi mengetahui letak suatu gedung atau rumah yang akan dipasangi instalasi listrik. Jadi gambar ini saya harapkan dapat berguna untuk kedepannya siswa ya. Jadi selanjutnya ada gambar instalasi. Jadi pada gambar instalasi ini, jadi dalam perancangan instalasi listrik terlebih dahulu kita harus membuat gambar rencana berdasarkan denah bangunan di mana instalasinya akan dipasang. Gambar tersebut harus jelas dan mudah dibaca. Kemudian dimengerti. Dinding yang digambar berupa garis tunggal yang agak tipis. Nah, saluran listrik atau wiring instalasinya harus digunakan lebih tebal. Nah, gambar instalasi itu meliputi yang pertama ada rancangan tata letak yang menunjukkan dengan jelas letak perlengkapan listrik beserta sarana pelayanan atau kendalinya, seperti titik lampu, saklar, kotak kontak, motor listrik, panel hubung bagi, dan lain-lain. Kemudian ada rancangan hubungan peralatan dan pesawat listrik dengan pengendalinya. Selanjutnya, gambar hubungan antara bagian-bagian dari rangkaian akhir serta pemberian tanda yang jelas mengenai setiap peralatan atau pesawat listrik. Nah, ini gambar contohnya. Dari KWH meter, kemudian kabel ditarik ke PHB. Dari ke PHB, kemudian dari PHB ini masuk ke stop kontak sini, kemudian ada saklar tunggal, ada lampu, kemudian masuk ke kamar tidur sini, rangkaian kamar tidur,
kemudian kamar tidur selanjutnya, dan rangkaian selanjutnya. Ya. Nah, kemudian diagram garis tunggal. Nah, jadi diagram garis tunggal merupakan suatu gambaran yang menunjukkan gambar satu garis dari APP ke PHB, utama yang didistribusikan ke beberapa grup, langsung ke beban, dan melalui panel cabang maupun subpanel cabang baru ke beban. Nah, hal-hal yang tercantum dalam diagram garis tunggal itu meliputi pertama ada diagram PHB lengkap dengan keterangan mengenai ukuran dan besaran nominal komponennya, kemudian ada keterangan mengenai jenis dan besaran beban yang terpasang dari pembaginya, kemudian ada ukuran dan besar penghantar yang dipakai. Nah, kemudian ada sistem pembumiannya. Nah, ini ada gambarnya ya. Ini gambar diagram garis tunggalnya. Yang pertama dari ini yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya, dari KWH meter, kemudian langsung ke PHB, langsung masuk ke stop conduct, dan langsung masuk ke saklar tunggal sini untuk menghidupkan ruang tamu, kemudian masuk ke kamar tidur 1, dan lanjut ke kamar tidur 2, dan selanjutnya, oke. Selanjutnya ada gambar detail. Jadi gambar detail itu merupakan gambaran yang mendeskripsikan lebih rinci seluruh instalasi listrik yang akan dipasang. Jadi pada gambar tersebut terdapat cara pemasangan alat-alat, cara pemasangan kabel, cara kabel instalasi kontrol, hingga perkiraan ukuran fisik perlengkapan penghubung bagi. Nah, gambar perincian itu di gambar detail itu berisi ukuran fisik PHB, cara pemasangan perlengkapan listrik, kemudian cara pemasangan kabel dan atau penghantar, lalu ada cara kerja rangkaian kendali, dan kemudian ada informasi-informasi lain yang data pelengkapnya ya. Kemudian ini gambar detail. Gambar detail itu begini. Rangkaian awal yang rangkaian penuhnya. Jadi pertama dari MCB, kemudian masuk ke PHB tadi. Nah, ini rangkaiannya nih. Yang pertama tuh dari fasa. Kalau fasa masuk ke MCB, kemudian dari MCB ini masuk ke LCB. Yang kemudian LCB tersebut masuk ke setiap ini rangkaian-rangkaian yang ini. Di sini sudah diberitahukan kalau misalnya rangkaian lampu pemasangannya seperti ini juga di dalam gambar detail. Untuk pemasangan lampu, fasa di sebelah kiri untuk yang ininya ya, sumbernya, kemudian netralnya di sebelah kiri, di sebelah kanan. Nah, untuk saklarnya, sumbernya itu di sebelah kiri di sini. Nah, karena kebetulan ini dekat, jadi dari sumber saklarnya itu disambungkan ke stop kontak langsung untuk menyalakan saklar, untuk menyalakan stop kontak. Nah, kemudian fasa sumber nih dari sini, dari saklar 1, di jumper langsung ke saklar 2, dan kemudian di jumper untuk stop kontak. Lalu sumber netral dimasukkan ke stop kontak ini. Lalu di sini ada grounding juga. Sampai di sini apakah sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Bapak lanjutkan ke masuk yang tadi grounding tadi. Nah, setelah dari grounding tadi tuh, dari MCB tadi, kemudian keluar ke sini nih. Ini yang tadi KWH meter yang Bapak kasih tahu tadi nih. Dari arrestor, kemudian masuk ke terminal grounding yang tadi. Ini terminal grounding. Lalu ini merupakan device grounding perangkat elektronik ya yang ada di dalam rumah. Nah, kemudian di sini ada split gen. Split gen itu merupakan alat untuk menangkap petir kalau misalnya itu. Jadi saat petir masuk, saat tersambar petir, tegangannya langsung dibuang ke tanah. Nah, setelah masuk nih, tegangannya masuk ke terminal grounding bak control. Nah, bak control seperti ini. Nah, ini untuk rangkaian groundingnya. Nah, ini land surface-nya itu ininya yang tanahnya. Kemudian di sini ada pipa PVC yang menutup. Kemudian ada Dyna bolt dan bolt nut. Nah, di sini ada paku yang menancapkan ke tanah untuk groundingnya. Nah, di sini ada elektroda cover-nya. Untuk elektroda cover-nya ukurannya 1,5 ya, atau 4 meter. Panjangnya itu minimal up to sampai water source-nya itu hambatannya kurang lebih dari 5 ohm. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, jadi
kesimpulannya, dengan mempelajari gambar-gambar ini, Bapak harapkan kalian dapat menguasai materi ini dan menggunakannya untuk kedepannya nanti ya. Karena ini sangat penting nanti untuk kedepannya kalian. Jadi ini Bapak juga memberikan tugas ya. Jadi tugasnya nanti kalian kerjakan lalu kalian submit ke Classroom ya. Yang pertama tuh ada sebutkan jenis-jenis gambar dalam perancangan instalasi listrik. Terus yang kedua sebutkan hal yang harus dicantumkan dalam diagram garis tunggal. Nah, tugas yang selanjutnya itu ada jelaskan apa yang dimaksud dengan gambar situasi dalam perencanaan instalasi listrik. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, tidak ada sepertinya ya. Sekian materi untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Matikan suaranya sama share screen. Oke, ujian hari ini telah selesai dari kelima mahasiswa tadi. Mungkin Bapak Ibu ada yang memberikan masukan buat murid-murid anak-anak ini. Baik Pak, saya coba beri masukan nih Pak. Ya, terima kasih. Halo. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aris yang saya hormati, mahasiswa PKM serta siswa yang mengikuti kegiatan ujian ini. Ini merupakan suatu hal yang baru pertama kali barangkali ya, ujian PKM melalui online. Jadi memang suasananya agak berbeda. Hanya begini, hampir semua rata ini mengenai durasi waktu. Materi yang disampaikan kalau menurut saya itu terlalu banyak. Sebetulnya dari satu KD itu mungkin hanya sepotong aja sedikit karena waktunya sangat sedikit. Jadi semua bagian terkesan seolah-olah ini lari-larian semua. Kejar-kejaran dengan waktu ya materinya. Jadi mungkin barangkali Pak bisa di training untuk pelaksanaan pembelajaran yang durasinya pendek. Mohon maaf ya Pak ya, cuma saya ngasih masukan. Iya Pak. Nah, kemudian mungkin yang tadi ini masalah keilmuan kali Pak. Reja ya tadi yang terakhir. Itu kalau dalam pemasangan lampu itu untuk pasa bukan di sebelah kanan di sebelah kiri, tapi mungkin berdasarkan ada lidahnya kan di piting lampu itu. Itulah untuk kabel pasanya di situ. Jadi tidak harus di kanan, tidak harus di kiri, tapi yang lebih tepat itu di lidahnya aja, di lidah daripada piting lampu itu. Itulah letak kawat pasa yang harus dipasangkan ke situ. Kalau untuk yang lain-lain ya memang kami maklumin lah Pak, namanya juga masih suasana belajar. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik buat masukannya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau memberikan masukan? Pak Taufik atau... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris atas waktunya. Mungkin hanya sedikit yang perlu saya sampaikan karena semua penilaian itu hampir sama dengan Pak Taufik. Intinya dalam menyampaikan materi itu yang pertama harus disiapkan adalah mengenai penguasaan materi. Jadi kalau materi sudah dikuasain, jadi nantinya enak tidak terpaku dengan apa yang ada di slide. Nah,
Sedangkan tampilan pada PPT slide itu kalau bisa jangan terlalu banyak tulisan-tulisan, tapi lebih dibanyakin dengan gambar-gambar ilustrasi. Jadi ketika pada PPT itu yang dicantumkan gambar-gambar ilustrasi, nanti kalian lebih enak menjelaskan dengan kata-kata kalian sendiri. Nah, kalau menjelaskan dengan kata-kata kalian sendiri nanti pasti lebih mudah dipahami oleh siswa, seperti itu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Kafid. Oke, Pak Rizky, mau memberikan masukan? Kalau saya sudah cukup, Pak. Nggak memberikan masukan apa-apa lagi. Ya, terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak. Pak Taufik, untuk yang walaupun sudah selesai ujiannya, tapi untuk kelanjutannya mungkin kan kita serahkan kembali ke sekolahan. Artinya mereka ini sampai selesai perkuliahan, selesai tatap sekolah atau bagaimana, nanti kami serahkan kembali ke sekolahan. Yang penting untuk penilaian ujian PKM hari ini telah selesai, kita bisa mengisi nilai apa adanya saja, tidak apa-apa. Yang penting mereka bisa kita serahkan nilai itu kepada UPT PKM ya. Jadi ya terutama bahwa ujian ini telah selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini, sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti ujian. Untuk teknis selanjutnya bahkan kita bicarakan lagi, Pak. Nanti kan kemarin saya sudah mengantarkan ke sekolah. Nanti kan juga kita juga akan melakukan perpisahan. Nanti itu juga kita akan bicarakan di selanjutnya saja. Mungkin itu aja dari saya, Pak. Kalau memang tidak ada masukan lagi. Mengenai itu nanti kita bicarakan dengan manajemen sekolah, Pak. Betul, betul Pak. Kita bicarakan dengan manajemen sekolah saja. Ya nanti teknisnya kita atur ulang lagi. Ya, untuk sekarang untuk istilahnya pertemuan kali ini untuk ujian ini sudah selesai. Saya tutup. Terima kasih semuanya sudah mengikuti ujian ini dari awal hingga selesai. Terima kasih banyak Pak Taufik. Sama-sama Pak. David dan juga Pak Rizky. Tadi Bu Helma juga ada, tapi kayaknya sudah live tadi ya. Terima kasih banyak semuanya. Saya tutup Pak.